Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di program acara Sering Sharing. Sharing dengan biar gak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat amat luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi, juga praktisi dakwah, yaitu Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Yakub Amin MA. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, di tengah kesibukan beliau hari ini, beliau berkenan hadir untuk bersama kita, tentunya untuk berbincang-bincang terkait sharing-sharing yang ringan. Karena kalau nanti berat-berat, banyak yang keberatan. Alhamdulillah Ustaz, jazakallah khair atas kesediaan Ustaz ini. Masya Allah, hari ini kita akan sedikit mengulik tentang sebenarnya tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk apa sih Ustaz? Kan gitu. Kadang-kadang orang tidak merasa bahwa dia diciptakan, ya udah saya diciptakan hanya untuk bekerja lalu meninggal. Seolah-olah kan seperti itu, padahal kan ada kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga hak-hak yang diberikan kepada kita pun juga sesuai dengan apa yang telah kita kerjakan di dunia. Ini bagaimana menurut Ustaz? Fadhil Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Senang sekali dapat bertemu dalam podcast Sering Sharing. Sering Sharing. Semoga Ustaz juga dalam keadaan sehat, walafiat, dan kita senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin Allah, amin ya Rabbil Alamin. Menarik sekali tema sharing dan sering ringan hari ini. Saya menjadi teringat salah satu ungkapan Allah dalam surah Asy-Syura ayat 15 yang maknanya kira-kira, apakah manusia mengira bahwa kami menciptakan manusia itu main-main? Ya, sesungguhnya kepada kamilah kelak mereka akan dikembalikan. Ini maknanya bahwa seperti yang Ustaz ucapkan tadi, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita punya target. Ya, kalau boleh kita ungkap yang ringan-ringan misalnya tadi amanu wa amilus shalihat tawasaw bil haq tawasaw bis sabr. Jadi 4 ini mungkin yang akan kita coba kembangkan dalam pertemuan kita kali ini. Masya Allah. Saya masuk yang pertama dulu, ya. Bahwa esensi dasar dan menjadi fundamen keislaman kita adalah apa yang kita sebut sebagai akidah. Simpelnya akidah itu yang termaktub di dalam rukun iman kita. Amanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa apa itu? Wa khairi qadrihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Jadi yang 6 ini memang sudah demikian akrab dalam kehidupan kita, tetapi kadang-kadang itu hanya merupakan satu ucapan yang dihafalkan. Ini yang menjadi problem. Padahal baginda Rasulullah SAW menyatakan untuk yang amanu ini, ya, antasdiqum bil qalb wa qaulum bil lisan wa takrirum bil arkan. Jadi dia harus lengkap, Ustaz. Sesuatu yang ditasdidkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal. Di ranah pembuktian dengan amal inilah yang kita perlu dorong sebenarnya. Sebagaimana Ustaz katakan tadi bahwa memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala punya tujuan. Saya teringat juga dengan sabda Rasulullah SAW menyatakan dalam konteks pembuktian iman, kata beliau, sedekah adalah pembuktian iman. Kita bisa membayangkan orang yang nggak pernah sedekah, bagaimana dia akan membuktikan keimanannya. Betul. Saya kira itu Ustaz, luar biasa. Masya Allah. Ya, jadi dalam kaitan ini, bersedekah sebenarnya salah satu bentuk pembuktian iman, ya, kata Rasulullah SAW. Di sisi lain, iman itu bisa kadarnya naik dengan ibadah, bisa juga kadarnya menurun. Al-imanu yazid wa yanqus. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa sebab-sebab keimanan itu menaik? Kata Rasulullah, ta'abbud ilallah. Orang yang secara sepenuh hati, betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam makna takarruban. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditanya lagi, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan keimanan seorang menjadi menyusut? Ini yang kita takut. Beliau mengatakan perbuatan-perbuatan maksiat. Subhanallah.
Jadi maksiat, ada orang mempersepsikannya harus melakukan tindakan yang ekstrim. Berjudi, berzina, membunuh. La. Sebenarnya maksiat bagi orang-orang soleh melalaikan Allah di dalam hatinya, kategori maksiat, Ustaz. Oleh karena itu dalam setiap tarikan napas kita berusaha untuk zikrullah. Nah, ini saya kira ini yang pertama yang perlu kita senantiasa konsisten, kapan dan dimanapun kita berada, kita senantiasa mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Lalu bagaimana dengan ini, Ustaz? Kadang-kadang kan kita hanya berpikir gitu. Banyak mungkin di antara kita yang mungkin berpikir gini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi perspektif tentang ibadah ini yang kadang-kadang terlalu sempit, hanya pada ibadah mahdoh saja atau kepada kewajiban-kewajiban kita, sholat, dan kemudian bahkan kalau kita bisa sampaikan itu rukun Islam yang 5 itu hanya mencakup itu saja gitu. Padahal kan bekerja itu juga merupakan bagian dari ibadah. Ini bagaimana harus kita menjelaskan kepada masyarakat atau kepada halayak yang masyarakat awam bahwa sebenarnya ibadah itu tidak hanya itu saja. Betul. Syukran. Jadi menarik. Para ulama telah membagi ibadah itu menjadi 2. Satu ibadah yang disebut dengan ibadah khassah. Yang kedua ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh atau khassah. Yang satu lagi ibadah ammah. Atau yang membagi ada ibadah yang secara khusus, ada ibadah yang secara umum. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, sebagaimana Ustadz Istajib mengatakan tadi, perspektif ibadah itu kita perkecil hanya mahdoh, alangkah ruginya kita. Padahal sebenarnya ibadah ammah itu semua aktivitas yang kita niatkan dalam rangka mencari keridhaan Allah itu ibadah. Termasuk bekerja, termasuk kita mencari nafkah. Termasuk orang yang betul-betul mengalami kesulitan jalannya untuk menuntut ilmu. Itu betul-betul dikatakan ibadah. Kemudian dampak pemahaman ibadah secara sempit ini, Ustadz, itu berkembang lagi kepada pembelahan makna duniawi dan ukhrawi. Dia mengatakan, saya dari usia 30 sampai usia pensiun nanti, saya fokus untuk dunia. Untuk ibadah saya tidak terlalu fokus. Ya kalau nyampe pensiun. Kalau sudah tidak ada sebelum itu apa yang terjadi? Jadi sebenarnya dalam konsep Islam tidak ada pembelahan antara aktivitas duniawi dengan aktivitas ukhrawi. Dia menyatu, Ustaz. Maka itulah orang yang mengatakan saya masih muda, nggak perlu ibadah. Saya masih aktif bekerja. Nanti kalau saya pensiun. Itu konsep itu sebenarnya tidak bisa kita terima, tapi karena sering diucapkan dan kita sering melihat, seolah-olah itu menjadi satu doktrin. Sehingga ada yang bertanya, Ustaz, jadi bagaimana sebenarnya kalau Islam itu tidak mengenal konsep pembelahan antara aktivitas dunia dengan akhirat? Kita jawab bahwa beri makna ukhrawi setiap aktivitas duniawi Anda. Itu yang paling penting. Jadi bukan dibelah. Jadi kita bekerja di dunia ini sebenarnya efek akhirat itu kita harapkan secara bersama-sama. Kita punya kendaraan nih, ya, itu duniawi. Ya. Tapi satu ketika tetangga kita di sebelah rumah, ya, dalam keadaan sakit yang harus dibawa ke rumah sakit, dia tidak minta, tetapi kita mengatakan saya mau memberi aktivitas duniawi dengan kendaraan ini bernilai ukhrawi. Tapi ada Ustadz yang sudah diminta pun oleh tetangganya, dia bilang, oh nggak ada supir, mobil saya lagi nggak benar. Dia menghilangkan kesempatan itu, Ustadz. Yang kedua, rumah sebenarnya adalah tempat kita beraktivitas duniawi, tapi bisa kita beri nilai ukhrawi dengan cara misalnya sekali-sekali kita mengundang rumah sebagai tempat taklim. Atau di sisi garasi kita sudah membuka misalnya pengajian untuk anak-anak TPA. Subhanallah, ini merupakan peluang kita untuk tadi memaknai ibadah bukan hanya dalam konteks mahdoh, tetapi dia ibadah secara ammah, tergantung pada niatnya. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang kedua, jangan sekali-kali kita membiarkan pembelahan aktivitas dunia dengan akhirat. Kalau begini,
cara pandang kita nggak cocok dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Coba lihat. Allah dalam redaksi doa itu tidak membelah bahwa ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kita mulai dari dunia. Tidak ada yang terputus. Kira-kira itu, Ustaz. Masya Allah, sangat luar biasa. Lalu dengan kaitannya nih Ustaz, kan seringkali kita mendengar wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali, kalau kita memaknai ini, jangan sekali kamu berani mati kecuali dalam keadaan menjaga keislaman kita. Kan seharusnya kita harus berorientasi kepada keselamatan diri kita. Bagaimana menjaga diri kita, bagaimana menjaga keluarga kita dan orang-orang terdekat kita agar tetap berislam sampai dengan akhir hayatnya. Ini kan sangat berat nih. Mungkin ada tips dan trik agar kita terus istiqomah untuk menjaga keislaman kita. Baik, saya membaca dalam salah satu ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 131 sampai 133. Ya. Iza qala lahu aslim. Iza qala lahu rabbuhu aslim. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Ibrahim, Islamlah kamu. Saya tidak menerjemahkan aslim itu berserah diri. Karena banyak yang tidak tahu juga bahwa agama-agama para nabi sebelum Nabi Muhammad itu Islam. Yes. Jelas aslim. Dijawab oleh Nabi Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Aku telah Islam ya Allah kepada Rabb sekalian alam. Ketika beliau sudah mendapatkan Islam itu, ada yang menarik, Ustaz. Dia tidak pakai sendiri Nabi Allah Ibrahim. Dia wariskan dengan kata-kata wasiat. 132. Wa wassa biha Ibrahimu, ya, ketika dia sudah mendapatkan Islam tadi, dia berwasiat kepada anaknya wa Yaqub. Begitu juga keturunan Yakub. Karena kan sebenarnya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Betul. Jadi agamanya ini sama, Islam. Ya baniya, wahai anak-anakku, kata Nabi Yakub, ya, innallaha astafa lakumuddina. Sesungguhnya Allah telah memilihkan Islam ini menjadi agamamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang saya katakan. Janganlah kamu sekali-kali mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Ya. Jadi sebenarnya yang menjadi problem bagi kita, orang tua mungkin mendapatkan Islam itu dengan baik. Tapi belakangan ini dia tidak sempat mewasiatkan kepada generasinya. Kalau yang sudah, alhamdulillah. Tapi banyak yang lalai, Ustaz. Jadi kita lihat misalnya seperti ini. Seorang suami misalnya berat hati mengatakan, "Mah, sudah sholat asar belum?" Itu adalah bahagian daripada dakwah. Tapi berapa banyak laki-laki yang tidak mampu mengucapkan kata-kata itu. Ya. Atau misalnya seorang ayah mengingatkan kepada putrinya yang keluar rumah, yang kebetulan lupa menutup aurat. Hal-hal seperti ini sebenarnya adalah dalam kerangka kita untuk menjaga keislaman kita, sehingga kita betul-betul istiqomah di dalam ajaran Islam. Dan memang kita tidak bisa memahami ada satu ajaran yang terbaik yang diberikan Allah dan Rasul kepada kita kecuali Islam. Jadi itu yang menjadi prinsip sebenarnya. Di 133-nya, Masya Allah, Nabi Yakub sudah sakit berat, sudah terbaring di pembaringannya, sekali lagi wasiat tentang Islam. Ya, am kuntum syuhada aiz hadara Yaqub al-maut. Apakah kalian tidak melihat bagaimana saat ajal Nabi Yakub sudah sangat dekat? Apa yang dia katakan? Idza qala li banihi, dia panggil anak-anaknya. Pertanyaannya, ma ta'buduna min ba'di. Bukan ma ta'kuluna min ba'di. Kalau soal ta'kuluna min ba'di, itu rezeki sudah ada yang mengatur. Betul. Tapi soal akidah dan Islam, itu tidak bisa diwarisi. Maka pertanyaan Nabi Yakub itu sangat betul-betul menginspirasi kita. Kita pun begitu insyaallah kepada keluarga kita untuk istiqomah dalam Islam. Ma ta'buduna min ba'di. Alhamdulillah generasi Yakub itu sudah dididik sedemikian rupa sehingga jawabannya positif, Ustaz. Qalu dengan kalimat jamak dengan tanda alif dan waw. Qalu, mereka anak cucunya itu menjawab. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan. Ini satu lagi. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami adalah orang-orang muslim yang berserah diri.
Masya Allah. Subhanallah, ini luar biasa. Sangat luar biasa ya. Wah, sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita akhiri, ada sedikit pesan dan kesan untuk pemirsa kita agar tetap terus istiqomah dalam keislaman dan juga menyadari bahwa apa tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa sekalian, berbahagia sekali kita berjumpa dalam podcast Sering Sharing. Mudah-mudahan tema-tema yang dibawakan ini dapat menginspirasi kita. Tadi Ustadz Istajib sebenarnya mengungkapkan apa tujuan Allah menciptakan kita. Baru satu aspek sebenarnya, ya, amanu wa amilus shalihat belum kita bahas. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tapi yang satu tema ini ternyata telah menukik demikian mendalam. Pesan kepada pemirsa adalah berbahagialah kita, sesungguhnya Allah SWT telah memilih kita sebagai orang yang ditetapkan sebagai muslim. Maka banyak faktor yang mendorong kita atau mempengaruhi kita untuk kadang-kadang tidak memiliki izzatul Islam wal muslimin. Ini yang perlu kita upgrade kembali. Bahwa sesungguhnya ketika Allah telah memilihkan Islam ini buat kita, maka muncul satu tanggung jawab kita di dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian saya mengutip akhir daripada wasiat Nabi Allah Ya'qub alaihissalam ketika dia sudah terbaring. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan. Kami tetap beribadah kepada Allah yang esa wa nahnu lahu muslimun. Dan persaksikan bahwa kami adalah orang-orang yang Islam yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip hidup kita, mari kita rawat dan mari kita sampaikan agar dakwah ini tetap senantiasa berkembang. Masya Allah, sangat luar biasa. Mungkin bisa kita simpulkan apa yang telah kita diskusikan pada hari ini, bahwasanya setiap kita sebenarnya berpotensi untuk menjadi orang yang soleh. Caranya gimana? Kesolehan itu bisa kita dapatkan dari kebiasaan-kebiasaan baik yang kita biasakan dan juga ketaatan-ketaatan yang kita paksakan. Kemudian ada satu lagi yang perlu harus kita garis bawahi, bahwasanya jadikan ibadah itu kebutuhan agar memudahkan Allah mencukupi apa yang kamu butuhkan. Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini sekali lagi senantiasa bermanfaat. Amin. Tetap di program acara Sering Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.